Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Hermita, NIM 20181432269. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Family Eviani, NIM 2018143279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Lucy Purnama, NIM 2018143287. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi dengan menampilkan sebuah video animasi yang menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri inovasi, jenis-jenis inovasi, dan tahapan proses inovasi. Pengertian dan ciri-ciri inovasi. Nah, apa ya inovasi itu? Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan cara sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Inovasi juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu mempunyai ciri khas, mempunyai ciri atau unsur kebaruan, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dan inovasi yang diluncurkan mempunyai tujuan suatu program inovasi. Karakteristik inovasi menurut Roger tahun 2003 yaitu: yang pertama, keunggulan relatif. Yang dimaksud dengan keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, kompatibilitas adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerimanya. Yang ketiga, kerumitan adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan. Yang dimaksud dengan kemampuan diuji cobakan yaitu di mana suatu inovasi dapat diuji coba. Yang kelima, kemampuan untuk diamati, yaitu mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Jenis-jenis inovasi. Nah, apa saja ya jenis-jenis inovasi? Menurut Kuratko, inovasi terdiri dari 4 jenis, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Jenis inovasi yang pertama, jenis penemuan atau disebut dengan invensi. Penemuan adalah kreasi suatu produk jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya, penemuan Thomas Edison yaitu penemuan lampu pijar, dan lain-lain. Kedua, jenis inovasi pengembangan atau disebut dengan ekstensi. Pengembangan merupakan pemanfaatan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Contohnya, pengembangan Mobile Connectivity Service atau MCS oleh Ray Kroc. Yang ketiga, jenis inovasi penggandaan atau disebut dengan duplikasi. Duplikasi merupakan peniruan suatu jasa maupun proses yang telah ada. Namun, duplikasi bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih memenangi persaingan. Contohnya, duplikasi gigi oleh Dentalan. Yang keempat, sintesis. Sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor yang telah ada menjadi formula baru. Contohnya, sintesis pada arloji oleh Casio. Jenis-jenis inovasi berdasarkan kecepatan perubahannya terdiri 2 macam, yaitu inovasi inkremental dan inovasi radikal. Inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Contohnya, pisau cukur pria yang dimulai dengan 1 pisau dan sekarang memiliki 3 atau 4 pisau. Dan mobil yang secara konsisten diperbarui dengan fitur baru dan teknologi. Jenis inovasi radikal
yaitu dapat melahirkan sektor industri baru yang belum pernah ada, dan juga disebut dengan jenis inovasi yang paling besar dalam melakukan perubahannya. Inovasi radikal sering kali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Tahap proses inovasi. Tahapan dalam proses inovasi ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan atau persuasi. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Tahap ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bergabung di forum diskusi yang sudah disediakan. Saya akhiri penjelasan materi inovasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.